Dan kita akan hadirkan the real champion. Please welcome New Southern Indonesia, Mr. Nugroho Tantra. Thank you, Nia. Pakai semuanya. Tepuk tangan yang terbaik untuk Anda semuanya. Wow banget ya. Yang di ruangan ini dan juga di online. Ini pertemuan yang sangat spesial dan luar biasa karena kita mengawali November ini untuk menjadi sebuah lompatan yang terbaik di tahun 2022 ini. Siapa yang ingin hal itu? Tolong angkatkan tangan Anda semuanya. Oke, yang di Zoom juga sama ya. So, kasih tos kanan kiri Anda, katakan you are the best. Yuk, kasih tos kanan kiri Anda, depan belakang sambil ngomong you are the best. Yang di online, you are the best. Oke. Thank you. Silakan duduk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya akan berikan, siap-siap ya, saya akan berikan langsung voucher GoPay 100.000 untuk yang ada di sini, udah ada di sini. Tapi sebentar ya, saya mohon maaf ini ya, ini yang cowok sama yang cewek sama, tapi Anda harus tunjukkan ke saya, ini ya, yang terbanyak saya kasih hadiah. Jadi begini. Ada bawa dompet kan? Bawa dompet. Ada yang nggak bawa? Nggak ada ya? Nggak ada toh ya? Bawa semua ya? Jangan ngomong dompet teman saya gitu ya. Oke, gini ya. Saya minta siapa yang membawa foto pasangannya yang terbanyak di dompet, saya kasih hadiah 100.000. Ayo. Ayo maju ke depan sini. No, saya nggak mau. Saya nggak mau di handphone ya. Halo, ini fisik dicetak, menandakan real love, gitu ya lah. Loh ya, ayo sini. Yang lain, ayo. Yang paling banyak. Oke, mbaknya. Ini pacar atau suami? Pacar. Oh pacar, bukan selingkuhan ya? Selingkuhan nggak termasuk lo ya? Lu ketawa. Oke, berapa? Coba ditunjukin. Satu ya, oke. Ini berapa? 1, 2, 3. Oke deh, 3. Oke, coba lihat. Ini sebentar. Oke. KTP katanya yang di online. Ini yang di onsite ngomong KTP. KTP suamimu kamu bawa? Kalau kena rahasia gimana itu? Ini foto pas foto ya. Ada 3 ya loh. Ini rupanya baru apply visa mungkin atau mau nikah ini mungkin ya. Ini 3, mbaknya 1, ya toh. Yang lain ada lagi nggak? Ada yang 4? Halo, nggak ada? Oke, kalau gitu 2 orang pemenang ini saya mohon maaf ya Mbak ya. Nanti 50.000 dibagi 2, lumayan ya. 100.000 dibagi 2 ya. Kan 3 sama, betul kan ya? Nanti saya minta tolong Bu Vivi dibantu ya. 2 orang ini ya. 50.000. Mbak mohon maaf ya. Nanti di lain kesempatan ya. Itu ya. Nanti foto anaknya Mbak gitu Mbak. Saya punya cerita ini. Satu ketika, ada seorang suami yang seperti tadi. Bapaknya Pak, siapa Pak namanya? Maaf, belum kenalan. Tadi siapa namanya? Pak Ivan. Yuk, saya kasih tangan dulu supaya royal crown kamu ya. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, seperti Pak Ivan gitu ya. Foto pasangannya tuh di dompet tuh banyak gitu. Terus akhirnya, kan kelihatan teman-temannya. Teman-temannya pada memuji, wah luar biasa ya lu ya. Bawa foto istrimu, meskipun pas foto gitu ya. Meskipun pas foto. Nah, terus temannya tuh tanya, kemudian iseng ada yang tanya. Apa? Loh kenapa alasan kamu nyimpen foto sebanyak itu gitu kan ya. Nah suami ini kemudian bilang, saya tuh ya kalau lagi stres, kena masalah kerjaan, kena masalah kantor, terus tekanan di hidup.
Saya tuh begitu lihat foto pasangan saya tuh merasa hidup saya tuh menjadi lebih tenang gitu. Wih, temennya komentar gitu ya. Wih, luar biasa sekali ya. Beruntung ya kamu ya, punya pasangan bisa seperti itu ya, menenangkan kamu ya toh. Loh, terus memangnya sebenarnya kok bisa kamu tuh jadi tenang gitu loh. Sebab gini loh ya, kamu tahu nggak? Kalau aku lihat foto pasanganku, aku tuh langsung ingat. Semua masalah kantor, masalah kerjaan dari bos, masalah hidup, itu semua kalah. Kenapa? Lihat pasanganku, ini masalah terbesar dalam hidupku. Masalah yang lain nggak ingat semua. Langsung tenang. Kena masalah besarnya gitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu contoh sebuah pemisalan ya. Bahwa hari ini kita sering mendengar berita. Ya, siapa yang mendengar berita? Halo, di ruangan ini dan di Zoom. Yang mendengar berita 2023 nanti akan terjadi resesi besar-besaran. Siapa yang udah dengar beritanya? Halo? Angkat tangan dong. Yang nggak dengar, bahaya banget. Lu hidup di dunia mana nih? Metaverse gitu. Semua dengar ya? Halo? Oke. Influencer semuanya perang semua, benar ya? Profesor Renald Kasali pun ikut berbicara. Wah, pakar ekonomi terkemuka semua berbicara dan bahkan saling menimpali antar influencer dan beritanya menjadi menarik sekali. Apa yang jadi rekan-rekan? Hari ini saya mau share pada Anda semuanya tentang tema Rise Above Changing. Apa yang saya maksudkan adalah, Bapak Ibu sekalian, 2023 tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan tahu kejadian seperti apa. Setuju? Halo, ada yang pernah tahu? Semuanya hanyalah prediksi dan ramalan, benar ya? Semuanya adalah analisa yang didapat berupa kemudian prediksi yang akan terjadi. Betul ya seperti itu? Tetapi sebetulnya kita sudah bisa belajar dari pengalaman hidup yang ada, bahwa dalam hidup ini kita sama-sama tahu ada sebuah kutipan bahwa di hidup ini tidak ada satupun yang pasti. Setuju nggak? Yang pasti itu adalah justru ketidakpastian itu sendiri. Apa yang pasti? Nggak ada. 2023 seperti 2022, seperti 2020 pandemi, seperti 2021. Selalu ada yang namanya sebuah changing atau perubahan. Setuju teman-teman? Mulai sejak kapan sih berita itu ada selalu bilang ekonomi akan menjadi lebih baik lagi, semua akan menjadi makmur, kaya, dan sukses. Kapan ada berita kayak gitu? Halo? Perasaan saya, dari sejak saya bisa baca tulis, tahun 85-an, semua media nggak ada tuh yang pernah bikin prediksi positif, betul nggak? Halo? Iya. Artinya apa teman-teman? Mau tahun 2023, resesi atau tidak resesi, yang terpenting adalah bukan keadaan eksternalnya. Yang paling penting adalah kita harus siap menghadapi perubahan itu. Saya tunjukkan pada Anda semua Bapak Ibu. Satu konsep berpikir yang paling simpel sekarang, mari kita lihat. Kalau kita bicara ekonomi makro, kemudian ada ekonomi mikro, betul ya? Makro itu berarti ekonomi tentang dunia, setuju ya? Mikro apa? Negara atau Indonesia, kita bicara Indonesia. Betul? Pahami sekarang. Kalau bicara ekonomi itu sebetulnya penopang utamanya adalah ekonomi yang disebut dengan super mikro atau keluarga atau individu. Apa yang terjadi saat ini? Mau kapanpun itu, kita harus paham bahwa ada dua pemisah ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Sering kali kita berdebat, sering kali kita menghabiskan waktu untuk membahas sesuatu tentang mikro dan makro yang sebetulnya kita bisa ngubah nggak? Halo? Kita bukan presiden, setuju nggak? Kita bukan kepala negara. Bisa merubah enggak keadaan mikro ini? Halo? Even presiden enggak segampang itu mau ngubahnya. Bahkan menteri pun dan semua DPR pun belum tentu bisa mengubahnya. Setuju enggak? Apalagi mengubah dunia. Artinya apa? Perubahan itu pasti akan terjadi. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Inilah yang terjadi di 2023. Kita prepare. Jangan pernah berharap perubahan makro dan mikro ini menjadi baik. Kemudian seakan-akan hidup kita
individu menjadi baik. Nggak pernah adanya dalam cerita hidup kita bahwa presiden itu ngubah hidup kita. Setuju atau enggak? Halo? Ada ceritanya menteri yang mengubah tiba-tiba susu kita dari susu anak kita maksudnya ya. Dari susu kelas bawah kemudian langsung jadi Nutrilon Gold. Ada nggak? Nggak ada. Menteri ngasih BLT, presiden ngasih BLT, BSU apa segala macam. Anakmu sekarang jangan sekolah di Inpres. Kamu tak kasih dana untuk sekolah di International Plus. Ada yang seperti itu? Halo? Kita sekarang bicara dengan semua polemik yang ada, 2023, perubahan akan terjadi. Mau positif, mau negatif. Ingatlah baik-baik. Itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap kita saat ini. Kenapa? Karena Anda harus paham konsep sederhananya. Bapak Ibu perhatikan, saya buat analogi yang sangat sederhana. Bahwa kalau saat ini kita bicara super mikro atau keluarga atau individu kita, perhatikan itu seperti halnya sebuah akuarium yang di dalamnya tinggal ikan, yaitu kita. Yang perhatikan kemudian, kalau bicara mikro itu pemisalannya adalah ruangan kita sekarang hari ini adalah kondisi mikronya, dan lingkungan itu adalah kondisi makronya. Sekarang pertanyaan saya, bayangkan, akuarium, ada ikan di dalamnya. Sekarang menurut Anda, yang membuat ikan itu bisa hidup, pengaruhnya apakah dari ruangan ini? Apakah dari lingkungan di sana? Apa yang membuat ikan itu bisa hidup? Ada airnya terjaga, airnya jangan kurang, betul nggak? Kemudian berikutnya apa? Makanannya untuk ikan itu tetap ada supply terus. Kemudian apa kalau ikannya semakin banyak dalam akuarium itu? Harus ada oksigennya. Kalau enggak, dia rebutan oksigen, dia bisa mati. Selama air, makan, oksigen ada, ikan itu hidup enggak? Kondisi mikro, yaitu ruangan ini, berpengaruh enggak terhadap isi akuarium itu? Sangat kecil, ada pengaruh. Tapi kecil. Contoh, ikan itu bisa mati kepanasan enggak? Bisa, tapi nunggu suhu ruangan ini menjadi ekstrim 50 derajat, betul enggak? Halo? Setuju ya? Bisa pengaruh enggak terhadap kehidupan kita kiranya? Bisa. Keadaan mikro nih bisa pengaruh? Bisa. Kalau keadaan Indonesia ini tiba-tiba mengalami guncangan ekonomi yang sangat besar. Tetapi kalau misalkan ini tahun depan, kita ngomong ada sebuah perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang mungkin menurun dari 5,5% turun menjadi 3%, 2%. Maka kondisi selama akuarium kita dijaga, apa itu? Makanan ada, airnya nggak kurang, oksigen ada, aman nggak kira-kira? Aman. Perhatikan, ruangan ini dengan pengharum yang ada, pengaruh nggak ke akuariumnya itu? Misalkan ini akuariumnya, pengaruh nggak? Halo? Enggak. Disemprot baygon, pengaruh enggak? Enggak terlalu pengaruh kalau dikit, betul ya? Tapi pertanyaan saya, kalau disemprot banyak sekali, kemudian aerosolnya itu, gasnya itu yang berupa racunnya itu, masuk ke airnya, bisa pengaruh enggak? Bisa. Berarti keadaan mikro itu bisa pengaruh enggak ke super mikro kita? Bisa. Tapi keadaannya betul-betul dikatakan sungguh sangat ekstrim. Saya tanya nih sekarang, Bapak Ibu, akuarium itu ada di dalam ruangan. Kondisi di luar sana tuh geledek, menakutkan, petir, kondisi banjir, pengaruh enggak sama akuariumnya? Halo, enggak akan pengaruh. Paham enggak Bapak Ibu sampai di sini? Artinya, pengaruh terbesar itu bukan ada pada faktor eksternal, makro dan mikro ini. Tetapi pengaruh terbesarnya ada pada diri kita. Sudah tidak Anda hari ini mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi kondisi eksternal di luar sana? Eksternal di luar sana tuh kira-kira bisa terjadi nggak? Disemprot baygon banyak, kondisi iklimnya menjadi sangat ekstrim, bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda sudah persiapkan, akuariumnya sudah Anda proteksi, sehingga kalau nanti ada disemprot obat nyamuk, dia semua aerosolnya nggak masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Aman nggak kira-kira? Halo, aman nggak? Aman. Kondisi di luar panas semuanya. Kita kasih di sini AAC. Kira-kira apa yang terjadi? Terjaga nggak kondisi airnya? Terjaga. Apa artinya? Ya, kondisi luar akan berpengaruh.
Tetapi ingat, kalau kita mau berjaga-jaga dan bersiap-siap, maka tidak akan ada pengaruh atau dampak yang besar saat kita memastikan airnya tetap ada, makanannya tetap ada, oksigennya tetap ada. Maka percayalah, tidak ada lagi yang namanya pengaruh krisis dalam kehidupan kita. Hari ini kenapa saya mengajak Anda semua? Kita nggak kebetulan ada ketemu di ruangan ini, yang onsite, yang juga sekarang kita ketemu online. Teman-teman semua, nggak kebetulan kita ada semua di HDI ini. Saya mau Anda untuk betul-betul melihat kejadian bahwa hari ini, kalau Anda mungkin merasa, pekerjaan yang saya lakukan, itu akan berdampak sangat besar terhadap kondisi mikro dan makro ini. Maka, mulai siap-siaplah. Contoh, teman-teman yang hari ini berada di industri tekstil. Berita itu real, terjadi PHK besar-besaran. Ada yang tahu kenapa sebabnya? Halo? Bahan import untuk kain yang didatangkan dari luar mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. Kenapa? Karena harga dolar yang naik melambung tinggi dan juga apa? Inflasi. Nilai uangnya kecil. Jadi apa yang terjadi? Mereka mengimpor bahan kain dan tekstilnya itu sendiri sudah tinggi. Sedangkan daya serap mereka saat mereka harus mengekspor keluar, Eropa yang menjadi target sasaran ekspor, Cina juga, Amerika semuanya kena imbas dari kondisi resesi. Maka akhirnya apa? Mereka nggak dapat pemasukan. Makanya itu dilakukan yang namanya PHK. So saya mengajak pada Anda semua yang hari ini hadir di sini. Mulailah open minded. Pekerjaan Anda hari ini, ada nggak dampak atau pengaruhnya terdampak atau tidak terhadap kondisi mikro dan makro ini? Kalau terdampak, maka dari sekarang Anda harus tahu. Seperti halnya ini Anda tahu airnya ini berarti terpengaruh. Berarti Anda harus nambah air nggak? Halo? Harus ditambah. Nggak bisa Anda kemudian diam-diam dan tenang-tenang. Kemudian kalau Anda tahu ini oksigennya kurang, maka Anda harus menambah oksigennya. Coba mulai sekarang. Anda perhatikan. Di tempat kerja saya. Saya di tempat kerja saya bidang apa? Oh, high tech. Apa industri-industri seperti startup gitu ya. Maka ini akan sangat bahaya. Kenapa? Karena semua sudah terdampak sekarang. Kemarin saya ketemu dengan ponakan saya. Saya ketemu di Bali waktu selesai stakeholder meeting. Dan dia kerja di salah satu startup yang cukup besar, saya nggak perlu ngomong nama. Dan dia begitu ketemu dengan saya tanya langsung, gimana sekarang kerjaan kamu? Dia bilang, Ko, saat pandemi kita nggak pengaruh, penjualan bagus sekali, retail bagus sekali. Ini setelah pandemi justru. Ini karyawan di tempat kerjaku sudah di PHK 80%. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau hari ini apa yang Anda lakukan, pekerjaan Anda bisa lihat ini adalah sektor-sektor yang akan terdampak. Manufaktur, perumahan, developer ya, perumahan, real estate. Mulai maka dari hari ini Anda harus mulai betul-betul berjaga-jaga. Jangan sampai nanti kalau oksigennya, airnya, dan juga makanannya berkurang, Anda nggak siap. Apa yang harus kita lakukan dari sekarang? Ayo kita segera lakukan dengan kita punya pendapatan tambahan. Nah, apakah Anda kebetulan ada sekarang di bisnis HD ini? Enggak kebetulan. Yang terjadi saat ini justru, kenapa banyak orang yang nggak bisa berubah? Hanya satu ini Bapak Ibu. Mereka sepanjang tahun 2022 ini mereka cuma ya menginginkan perubahan tapi mereka nggak action. Sehingga akhirnya apa? Kita bicara sekarang waktu. Pak, Bu, siapa yang sekarang udah ngerasa? Kita sekarang sudah masuk November loh. Betul nggak? Siapa yang merasa waktu ini cepat banget terbuang? Tolong angkat tangan. Betul ya? Cepat banget. Mari kita lihat sekarang. Saya punya hitungan slide-nya. Ya.
Kalau orang sekarang bilang, kenapa hidup saya belum berubah? Saya cuma hanya punya jawaban satu. Apa yang kamu pakai dengan waktu-waktu yang hari ini harusnya kita lakukan untuk menjadi lebih produktif? Coba kita lihat. Sekarang sudah jalan 10 bulan. Saya anggap 300 hari, paling gampang. Ya, ada slide-nya Pak. 300 hari itu, kalau saya misalkan satu hari kita tuh membuang waktu 5 jam per hari saja. Maka Anda bisa lihat, ada 1.500 jam yang sudah kita buang loh 10 bulan ini. Dan kalau saya bagi 24 jam sehari, maka hitungannya pas 62,5 hari. Banyak orang nggak sadar loh. 10 bulan dilalui. 5 jam Anda buang setiap hari. Sampai dengan bulan Oktober kemarin, kita udah membuang 62 hari. Dan kemudian kita dengan gampangnya kita bilang, kenapa hidupku nggak berubah? Hari ini kalau kita mau betul-betul rise above changing, maka perhatikan yang pertama. Apa yang sudah Anda investasikan dalam waktu-waktu luang Anda? 5 jam ini apa sih yang dilakukan? Halo? Apa yang dilakukan? Datang ke sini. Woi, baru sekali ya gitu. Itu pun dipaksa. keluar 35.000 marah gitu ya. Kok 35 sih? Saya minta ribet 25 gitu kan. 10.000 tawar-tawaran sama upline-nya. Gua ada dapat 25, gua enggak mau datang. Luar biasa. Tapi buang waktu 62 hari enggak kerasa gitu ya. Betul loh? Halo. Ini mulai sunyi ya di sini ya langsung ya. Kalau sudah seperti itu. Dan kemudian mereka bilang, kenapa hidupku enggak berubah gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saya. Pas di bulan Oktober, pas pula saya gabung di HDI, itu adalah pas tanggal 18 Oktober. Ya. Dan seminggu sebelumnya saya mengeluh pada teman saya. Aku tuh selalu berdoa, aku tuh minta ke Tuhan. Tuhan kasih aku peluang, Tuhan kasih aku kesempatan supaya hidupku nih bisa berubah gitu ya. Siapa yang sebenarnya juga sama? Halo? Siapa yang juga sering kali berdoa ke Tuhan? Ingin supaya kehidupannya bisa berubah menjadi lebih baik. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Tolong angkat tangan yang ini. Halo? Oh, yang lain enggak ya? Ada yang enggak ya? Oke, luar biasa. Yang enggak berarti sekarang sudah Gracie Ultra Rich gitu ya. Gracie Ultra Rich ya. Siapa itu? Raffi Ahmad kalah itu kayak plus gitu. Ya. Nah, seperti saya juga doa ke Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kasih saya peluang, Tuhan kesempatan untuk bisa ngubah hidup saya supaya bisa lebih baik lagi gitu kan. Nah, seringkali kita nih mau kalau kita doa minta peluang supaya hidup kita tuh berubah. Maunya kita tuh jawaban Tuhan itu kira-kira bagaimana teman-teman? Halo? Langsung. Maples gitu ya. Kalau bisa langsung dirubah. Mukanya langsung jadi Lee Min Ho gitu kan. Bukan namanya aja Lee Min Ho ini ya. Nama panggilan saya Ho gitu ya. Nugroho ya. Jadi Lee Min Ho gitu ya. Terus kemudian karir dan nasibnya sama gitu ya. Maunya, betul kan? Halo, kita nih kalau doa ke Tuhan, maunya kita nih bagaimana sih? Jawaban Tuhan yang seperti apa? Oh, langsung dikasih downline yang seperti Nugroho, Royal Crown gitu ya. Mau ini 20 tahun, betul kan ya? Kalau Anda doa minta downline seperti Nugroho, 2001, percayalah, nggak ada upline yang kuat seperti upline saya. Kenapa? Karena saya dulu orangnya parah banget gitu kan. Kita nih maunya kalau Tuhan jawab doa kita gimana? Langsung yang instan, yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita, dan yang gampang-gampang aja lah Tuhan. Betul nggak? Halo? Yang kalau perlu nggak usah kerja, nggak usah pakai duit, nggak usah pakai tenaga, tapi duitnya banyak. Setuju nggak? Setuju. Ini jawabannya keras, setuju. Makanya nggak diamond ini Bapak Ibu. Ketahuan ini. Ya sama seperti saya ya. Saya pun berharap jawaban dari doa Tuhan itu adalah ya pagi hari ada seorang yang ngetuk pintu rumah saya, tuk karena rumah saya nggak ada bel gitu ya. Tambah lama tambah keras, waduh gitu ya.
Saya bangun, ini jam 5 pagi, saya buka pintunya, ada orang tua, umur 70 tahun, janggutnya nih panjang sedengkul, kacamatanya tebal, dan langsung menjawab dengan suara berat gini, Anda betul Nugroho? Oh ya Om, ada apa Om? Izinkan saya masuk. Ada apa ya Om? Pagi-pagi Anda ke sini? Anda mau kabar baik atau tidak? Kalau tidak, saya pulang. Ini jawaban doa Tuhan. Mari silakan Om. Duduk dianya. Sebentar, saya akan cek dulu. Mana jari tanganmu? Ini Om. Oke. Saya scan dulu fingerprint. Semua urutin dulu. Nggak cukup dari itu. Verifikasi harus pakai jempol, kaki. Oh, maaf Om. Mandi ya, agak bau ya. Scan kakinya. Selesai semua jari kaki 10 ya toh. Verifikasi DNA harus diambil dari air liur. Oh, bukan tes COVID aja ya. Diambil air liurnya. Terakhir, verifikasi unikifikasi dari setiap person. Yang paling unik dari kamu adalah gigimu. Untumu Nugroho katanya. Diapain Om? Buka untumu. Terus diambil Bapak Ibu, dikerok dikit. Dites. Sambil dites dia bilang gini, sebentar ya sambil menunggu semua hasil. Saya tunjukkan semua dokumen-dokumennya. Betul Tantra Huntoyo adalah papa kamu? Oh bener. Bener yang namanya Jeniwati adalah mamamu. Betul. Saya penasaran apa nih ya. Setelah selesai ternyata dia langsung buka. Oke, data ternyata benar semuanya, verifikasi kamu Nugroho Tantra. Oke, ini adalah silsilah nenek moyangmu. Saya aja tahu cuman ya sampai kakek nenek gitu ya. Dia bisa tahu sampai moyang buyut, mbah buyut gitu. Tahu semua. Apa nih? Dia jawab gini. Tugas saya selama 8 generasi hari ini selesai di tangan saya. Saya tambah kaget. Ada apa ya? Menurut data yang ada, verifikasi sudah tepat. Kamu adalah penerus kerajaan Majapahit yang terhilang selama ini. Ini koper semuanya berisi dokumen kekayaan. Kekayaan kerajaan Majapahit yang terhilang selama ini. Ini menjadi hak kamu. Aku besok akan menjadi bukan lagi Raden Wijaya, tapi Raden Nugroho Tantrawirawan. Wekerku bunyi. Mimpi indahku berakhir. Dan bangun pagi lagi. Teknik mesin lagi. Ngurusin kos kotangan, mekanika fluida, dinamika teknik, mekanika struktur, integral, pulang lesi renang lagi, gaji 500.000, betul? Saya berharap mimpi itu berlanjut. Serius, saya berharap mimpi itu berlanjut. Ternyata peluang itu nggak pernah ada. Anda tahu Bapak Ibu ini? Saya berpikir, Tuhan akan mengubah saya dengan cara apa? Sempat tren, yaitu apa? Ikan lohan. Maka ada petunjuk. Pelihara ikan lohan. Setelah sisi sirip sebelah kiri kaya, sisi kiri sebelah kanan raya. Digabung kaya raya. Maka petunjuk akan bilang, galilah 4 meter di dalam akuarium kamu, tanah bawah. Tanalah akan tersimpan 1 ton emas. Akali beneran. Ternyata saya juga mimpi sekali lagi. Hari-hari ini mungkin kadang saya berpikir peluang terbaik itu adalah sambil nunggu WA dan berharap. Kenapa gak ada yang kontak ngasih peluang ke saya terbaik ya. Saya berharap kalau bisa Elon Musk tuh telepon saya. Tahu Elon Musk ya? Hello Nugroho, I am Elon Musk. Okay. My project with the Indonesian government has declined. So, jadi, saya bahasa Indonesia aja.
Daripada saya nggak ngerti, Anda lebih nggak ngerti gitu ya. Nia, jangan ketawa keras-keras kamu ya. Jadi, dengan Mr. Jokowi, saya nggak setuju dealnya. Dengan Bapak LBP, Luhut Binsar Panjaitan, nggak cocok semuanya. Jadi saya cari investor baru, di mana kamu udah kasih modal nol, kamu jalankan semuanya ini tadi untuk mengembangkan Tesla pabrik baterai di Indonesia. Oke, Mr. Elon, I'm ready. Kamu langsung saya tunjuk sebagai CEO dengan gaji kurang lebih 5 miliar per bulan. Wow. Yang muncul debt collector pinjol. Pak Nugroho, utang Anda 5.350.000 belum terbayar. Lah kok iya Bapak Ibu. 16 Oktober pagi, teman saya ngomong ke saya gini, lu mau hidupmu berubah enggak? Oh ya mau. Ayo ikut aku. Apa? MLM. Gua sama kamu enggak usah ngomong panjang kali lebar kali ini, pokok ikut gua. Wah MLM enggak mau, bukan bidangku. Bukan bidangku. Aku guru renang, aku teknik mesin. Mau MLM, apalagi gua enggak senang. Dia cuma ngomong gini ya, kalau lu enggak join, pokoknya lu enggak ikut, enggak join, UAS nanti nggak tak contohin sama aku. Wow, ini asdos, asisten dosen. Ini kalau nggak dicontohin mati masa depan saya. Masih bersikeras. Lu nggak contohin nggak apa-apa, gua contoh yang lain. Masalah asdos yang lain, dolenku semua sudah di MLM itu. Jadi semua tak blokir. Mati saya ya. Jadi akhirnya saya terpaksa ikut. Saya ikut. Saya lihat pertemuannya, saya lihat semua, dan saya cuma berpikir, tidak mungkinlah Tuhan ini jawaban dari doa Tuhan. Masa MLM? Saya loh Tuhan, tidak bisa ngomong, tidak punya teman, siapa yang mau tak ajak? Saya cuma bisa bicara pakai brogem dulu, pakai dengkul gitu kan ya, berantem terus wong preman gitu kan. Kelas 5 SD saya sudah masuk kantor polisi pertama kali, itu ingat terus saya seumur hidup, kayak cinta pertama gitu kan. Masuk kantor polisi, kelas 5 SD. Ada yang lebih dari saya? Ada lah ya pasti ya, berarti Anda lebih nakal. Saya SD 2 kali masuk kantor polisi. Saya mikir, saya nggak punya teman, saya nggak bisa ngomong, saya juga teknik mesin, saya guru renang, apa kaitannya saya harus ngerjain MLM? Saya jawab teman saya, itu bukan bidang saya nggak mau. Tapi akhirnya saya bersyukur seperti Anda hari ini, saya punya upline, tukang maksa. Siapa yang hari ini datang ke sini dipaksa sama upline-nya? Ayo angkat tangan. Ayo yang jujur. Oke, sekarang saya thank you ke kanan kirinya. Makasih ya kamu maksa saya. Ya atau karena 2 tahun lagi saya akan jadi Royal Crown, oke? Saya ikut pertemuannya, saya datang, saya lihat semuanya ternyata masuk akal semua ya. Tapi Bapak Ibu saya masih nolak. Masa Tuhan saya tuh loh harus mulai bukan dari nol tapi dari minus. Temen enggak punya, enggak bisa ngomong, betul kan ya? Dan lagi aku tuh enggak suka ngomong yakin-yakinkan orang jual barang, mulut sales gitu ya. Wong saya itu ya, kalau ada temen ya yang di kampus misalkan cewek-cewek gitu ya, jualan stiker lah, jualan apalah, makanan dan lain-lain. Oh mulut sales ya toh. Sorry ya, mulut sales tuh masih halus lah ya. Kalau saya loh lambe sales ya. Lambimu sales pol gitu. Saya harga diri toh, ikut MLM kemudian jualan produk kesehatan. Aduh, harga diriku jatuh. Aku bilang ini bukan bidangku. Dan Anda tahu, upline saya waktu pulang cuma yang ngomong gini ke saya. Lah Nuk, memangnya kamu pernah tahu bidangmu atau tidak itu dari mana? Kalau kamu belum mencobanya. Memang Tuhan pernah datang dan ngingetin kamu. Jangan join di MLM ya, itu bukan jalan hidupmu. Memang kemudian ada petunjuk yang mengatakan, kalau MLM itu tidak cocok sama kepribadianmu. Saya jawab ya tidak ada. Tapi menurut logika saya nggak cocok aja. Dan bersyukurnya upline saya meneruskan dengan jalan. Nuk, kamu percaya pada logikamu atau kamu percaya
pada rencana dan kehendak Tuhan untuk merubah nasibmu. Itu yang buat saya nggak bisa jawab. Karena Tuhan bisa punya banyak cara, dan hari ini kalau kamu melihat, apakah peluang HD ini adalah peluang yang bisnisnya ini haram, merugikan orang lain, produknya jelek. Kalau kamu lihat semuanya itu baik, kenapa kamu nggak coba dulu? Bapak Ibu, cukup terbuka. Tapi apa yang membuat saya terbuka adalah kalimat upline saya yang terakhir. Dalam ajaran agama apapun yang hari ini kita yakin, kita percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua pasti ada rencana Tuhan yang terbaik untuk umatnya. Siapa yang meyakini hal itu? Tolong angkatkan tangan yang di sumbun, tolong angkat gini. Oke, terima kasih. Berarti setiap tangan yang terangkat nih meyakini bahwa pertemuan Anda dengan bisnis HD ini seperti halnya saya, bukan sebuah kebetulan kan? Dan di sanalah saya baru mulai, iya ya, apa salahnya saya coba? Saya pun sebetulnya nggak langsung meyakini, wah ini jawaban Tuhan dari doa saya. Enggak. 50%, ya ini memang rencana Tuhan yang terbaik untuk saya gitu ya. Tapi 50% itu tetap alasan saya tuh pokoknya simpel tuh. Aku mau lulus, betul kan ya? Ini kalau nggak ikut, aku nggak dicontohin UAS nanti. Ini bahaya nasibku gitu. Ini mamaku bakal jadi mamanya kalau ayo bayar mahal itu. Demi kamu kuliah enggak daripada gitu ya. Makanya ikut. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya perhatikan. Saya percaya betul-betul nggak ada yang kebetulan dalam setiap apa yang saya lakukan tuh ternyata confirm. Tuhan tuh memberikan tuntunannya sebagai contoh. Ya. Saya merasa selama saya kuliah, saya tuh merasa 5 tahun saya kuliah, 5 semester saya kuliah, ya 5 tahun. Itu kan semester 5 saya. Ya. Semester 5 saya kuliah, saya tuh merasa saya tuh nggak dapat ilmu apa-apa loh. Halo, yang kuliah, halo. Ayo di stop ya semester 5, kemudian ilmu Anda dipakai buat cari duit, ayo jujur. Bisa apa kalau nggak cuma ya bisa teori, betul nggak? Halo, betul nggak? Saya merasakan akhirnya kan, oke. Ya saya nggak dapat apa-apa. Paksa lagi, waduh Bapak Ibu, dipaksa lagi kedua. Ya toh. Pintar upline saya. Masih dalam rangkaian UAS, makanya dia bilang, kalau kamu nggak ikut training, kamu nggak tak contohin. Alasan toh saya tuh. Kamu nih ngawur. Wong lagi UAS kok suruh ikut training. Nanti setelah UAS baru ikut training. Alasan aja. Sama aja kok. Kos ya nggak pernah belajar. Kok tahu. Paling belajarnya malam. Iya masuk akal. Sudah ikut training jam 6 sampai jam 8. Jam 6 malam sampai jam 8 malam. Ikut kan akhirnya. Ikut diajarin teman-teman. Cara jual honeybee pollen. Oke? Yang udah tahu ya. Halo, udah tahu belum? Saya enggak perlu ya cerita ya. Atau perlu diceritain? Halo? Siap-siap ya sampai jam 10 ya. Saya mau ngomong gini cadangannya harus saya jelasin semua. Oke ya, gini ya. Simpelnya ya gini ya. Diajarin di training itu. Pokoknya pertama, insting bisnis, naluri bisnis harus pakai. Oke. Kalau vitamin anak-anak, berarti marketnya anak-anak. Berarti apa? Cari ibu-ibu yang punya anak kecil. Oke. Nama buat. Ketemu. Bugerhard. Padahal aslinya namanya Bugerhard, gitu kan ya. Soalnya dia kelahiran RT saya tuh dulu kelahiran Jerman, namanya Bugerhard apa gitu. Tapi wong Indonesia kan enggak bisa. Gerhard, Bugerhard jadi. Bugerhard. Anaknya kecil. Langsung saya datangi. Praktek semua Bapak Ibu. Langsung saya praktekkan. Ngebelnya itu. Nugroho, Bu, Ben masuk datang ke sini. Iya Bu, enggak apa-apa. Ini loh, mau tanya sama Ibu nanti tahun baruan, nanti akhir tahun mau ada acara apa di kampung sini. Saya mudah-mudahan bisa bantu. Oh, tumben kamu tuh tanya-tanya gitu ya. Ayo sini masuk. Suruh duduk tuh.
Dia malah tanya toh, "Loh kamu tuh kuliah di mana? Setelah papamu enggak ada apa segala macam, kok sekarang kelihatannya sibuk, enggak pernah pulang apa segala. Kamu tuh di mana sekarang?" Oh, ceritalah saya betul kan. Nah, ya, terus kemudian setelah selesai cerita, intinya langsung kan paling gampang gini. Ibu-ibu tuh paling seneng kalau anaknya ditanya keadaannya dan ditemuin kan, bener nggak? Nah, maka tinggal gini. Bu, sorry, Nugroho mau tanya, anak ibu yang kecil itu siapa namanya? Oh, itu si Rio. Iya, Bu, Rio. Saya pingin banget ketemu sama Rio. Lucu banget, Bu, soalnya. Kata kuncinya apa? Lucu banget Rio itu. Gitu. Jangan gini, saya ketemu sama Rio. Rio tuh menjengkelkan soalnya. Gitu. Ibunya marah, terus ngapain mau ketemu anak gua? Pulang sana gitu kan ya. Rio tuh lucu banget ya Bu ya kalau saya ketemu ya. Oh, iya. Mas Rio, ini loh Om Nugroho mau ketemu gitu. Begitu noleh gitu ya. Kurus. Dalam hati sesuai harapan. Ayo sini Salem ya dong. Lemes. Lunglai gini. Istri laku ini sudah ya. Ayo Salem tuh ya Salem kayaknya. Ya dah. Enak ada ya. Langsung kata kuncinya. Bu, ini Rio nih lagi sakit ya Bu ya. Enggak nih kenapa? Enggak kok kurusan gitu kan ya. Jangan gini loh. Muka itu, mimik wajah itu lebih menampilkan komunikasi yang sebenarnya. Jangan gini. Kok kurus gitu? Diusir Anda, dipikir nggak dikasih makan. Betul nggak ya? Jadi tetap ya, yang happy ya, jangan terus kok kurus. Tapi tidak apa-apa, pertama-tama ya namanya praktek ya. Saya dulu teknik mesin nggak ngerti. Saya juga nggak jamin muka saya bener waktu itu gitu loh. Saya berusaha aja gitu ya. Yuk habis sakit ya Bu ya, kok kurusan gitu ya. Enggak ini kalau makan susahnya minta ampun ngomel. Pokoknya gitu ya, berkeluh kesah ngomel curhat, dengerin sampai selesai, jangan dipotong. Ingat, semakin banyak mereka curhat, semakin besar peluang closing. Nah, kalau di tengah-tengah dia lagi curhat dipotong, nggak closing pasti. Dari training itu, lu bener. Setelah curhat saya cuma ngomong gini loh, Bu, ini loh. Anaknya teman saya. Weh, semua orang hadir kan berteman lah ya. Bohong enggak? Enggak kan ya. Anaknya teman saya dulu lebih kurus dari Rio. Ingat jangan gini ya. Enggak seberapa kurus Kak Rio, jangan. Lebih kurus banget Bu, kata dagingnya. Itu udah pakai anibipolen ya toh. Intinya saya ngomong gitu ya, oh ya bisa ya, iya Bu, apalagi bisa bantu untuk otak. Dulu, ya sorry ya Bu ya, anak itu agak lelet Bu. Tapi setelah dikasih anibipolen, Kids 3 itu Bu, itu sekarang pinter Bu, juara terus. Kan ini kan kenyataan. Testimonial tuh loh, bacaan. Testimonial kerjaannya cuma di-share-sharekan kanan kiri ke downline. Istri ditanya downline-nya itu apa isinya, nggak tahu bacanya sendiri ya toh. Generasi instan nih repot ini toh. Acara ya. Nah, terus begitu saya gitu, wah, langsung ngomong gini, saya pesan 2 botol. Wah, ingat ya, jangan menampakkan kayak orang kampungan. Nggak jadi beli. Nah, dalam hati senang banget saya. Seumur hidup ya toh nggak bisa jual betulnya. Apa yang saya jual dalam hidup saya? Nggak ada. Jual diri pun nggak ada yang beli. Ini baru pertama, terapkan, beli langsung 2 botol. Wah, saya tuh udah mau kelepasan aslinya. Mau yes gitu kan. Tapi ingat kan pesennya trainernya kan ya. Tetap tenang. Oke Bu, nanti saya pesenkan ya langsung ya. Oke loh Mas, jangan lupa loh ya. Anda tahu, selesai ngomong, masih ngomong, Bu saya pamit dulu ya, saya pulang ya. Jangan lupa ya, vitaminnya yang untuk Rio ya. 2 botol loh ya. Oh ya Bu, tenang Bu. Pasti saya pesankan, sebentar lagi langsung saya pesankan. Dulu kan enggak punya handphone, enggak ada handphone. Paham ya? Oke, dulu mah zaman Flintstone saya dihadiin. Nunjukin flyer aja enggak ada, betul kan ya? Nah, sampai di pagar, Anda tahu enggak mereka masih ngomong apa? Bu Dirhab ngomong, hei masuk, jangan lupa loh pesanan saya, segera dikirim. Di pagar. Bayangin, saya noleh ke dia. Oke Bu, saya kirim secepatnya. Dalam hati saya, enggak mungkin lupa. Tujuan saya jualan dulu memang.
Duh, Bapak Ibu, Anda tahu dapat berapa? Dapat 75.000 saya. Wah, Anda tahu, saya pulang langsung, langsung gini atau Tuhan. Tahu gitu saya nggak usah kuliah, Tuhan. Saya punya sebuah keyakinan ini bukan hal yang buruk. Ternyata saya 2,5 semester, 2,5 tahun, 5 semester. Saya tuh belajar terus nggak dapat apa-apa. Dan besoknya confirm toh, mulai nih. Butuh itu vitamin anak itu. Ya Bu, kalau butuh nanti beli dari saya. Nah akhirnya saya agak tongkak nih. Saya duit cepet. Di kelas diajarin mekanika fluida. Integral turunan 2, 3 sampai botak Bapak Ibu. Betul, capek saya beneran. Tangan saya. Saya masih ingat namanya Pak dosen saya itu sudah jadi dolen saya. Istrinya sekarang karena beliaunya almarhum. Dosen ITS juga. Pak Nino, namanya Pak Nino. Mau tanya? Ya silakan. Pak Nino, kalau saya bisa menggarap ngerjain semua ini tadi, integral nih, saya tanya Pak Nino, ini berarti saya kalau mau cari duit, bisa dipakai untuk apa rumus ini? Tongkaknya mulai keluar. Habis ikut produk knowledge soalnya. Betul kan ya? Langsung 75.000 toh ya. Nino yang jawab gini, lu kalau menguasai ini semua, ilmu mekanika fluida dari awal sampai ini, lu nanti bisa jadi teknisinya Ferrari, Formula 1, McLaren, Mercedes, Ferrari, lu bisa jadi itu. Luar biasa. Berapa tuh gajinya? Muka saya tuh datar. Terus Pak Nino tanya, kenapa muka-muka kayak gitu? Saya lihat saya semua kan ya. Saya bilang itu, apa yang saya dengan muka saya? Teman saya astos nyenggol saya. Raimu ojo bencekno ya. Saya jawab langsung ya, kenapa kok muka-muka gitu? Oh ya enggak Pak Nino. Ya, kalau saya nggak tertarik jadi teknisinya Ferrari, begitu masa depanmu cerah loh kalau bisa kayak gitu. Nggak semuanya bisa. Pokoknya mekanika fluida ini penting. Saya jawab. Saya lebih milih jadi bosnya Ferrari daripada jadi teknisinya Ferrari. Enak ya di sini tepuk tangani ya. Di situ waktu itu ya kejadiannya. Teman saya lihat saya semua langsung bilang gini. Dan sebelah saya Astos itu nendang saya. Kamu bosok. Mulutmu busuk katanya. Itulah saya dulu ya. Aduh, gitu kan ya kayak gitu ya. Langsung kemudian ya, saya tanya kan aja, Pak Nino, maksud saya tuh gini loh. Yang sederhana aja bisa ini terus kemudian dipakai buat apa untuk cari duit langsung gitu. Kan enggak salah saya. Beliaunya jawab gini. Sudah ya Nugroho, mulai besok lu enggak usah banyak tanya. Yang penting lu pelajari ini sesuai dengan kurikulum. Oke, lu nanti akan dapat masa depan yang lebih baik. Sudah diingetin loh, cangkemmu bosok gitu ya. Oke Pak, bisa mikir. Bukannya jelek, tapi saya berpikir, masa ini belum confirm jawaban dari doa Tuhan? Dari doa yang saya panjatkan ke Tuhan, sorry. Confirm kan? Apa yang saya lakukan? Saya baru ikut training product knowledge loh. Saya coba praktekkan. Saya sudah dibukakan jalan. Betul ya? Nah, tapi tentu saja saya juga berpesan ke Anda. Jangan terus semua training diikuti, tapi kemudian Anda ketemu orang nggak cerita, cuma ilmu kebatinan. Kurang keras. Pakai guncangan. Beliau miskin gitu. Ya enggak bisa tuh. Ya enggak mungkin toh. Kalau ini jangan diketitin ya. Bahaya kalau sama jenis. Diculek malah. Versi Anda mungkin beda, tetapi percayalah. Kita saja yang mungkin kurang peka dengan tanda-tanda yang sebenarnya Tuhan sudah berikan.
Kita sering berdoa, minta ke Tuhan, Tuhan tolong belikan Tuhan perubahan dalam kehidupan saya. Bahkan doa kita kadang bukan cuman itu. Kita bahkan berdoa, Tuhan saya pingin Tuhan bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Betul nggak? Tuhan saya pingin Tuhan punya aset tabungan untuk persiapan nanti Tuhan. Kalau ada apa-apanya, saya harus meninggal dan lain-lain. Saya pingin Tuhan untuk punya pendapatan yang lebih besar. Bahkan kita seringkali doa itu bukan cuma hanya minta Tuhan rubah hidup saya. Tapi kita sertai dengan keinginan-keinginan besar kita. Setuju nggak? Halo? Harapan-harapan terbesar kita. Kita sertakan kan teman-teman? Betul nggak? Tapi seringkali yang buat kita frustasi, kita merasa, masa sih jawaban doa Tuhan itu ternyata sekarang saya ditemukan sama orang yang namanya Nugroho ini, kemudian pulang dari sini diajak untuk jalanin MLM ini, LML ini, LLM ini, ya, MML ini, gitu. Mungkin Anda berpikir, masa sih, tapi percayalah rekan-rekan. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Setuju? Siapa yang setuju? Tolong kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan tidak pernah salah. Seperti halnya Tuhan nggak pernah salah. Seperti saya dilahirkan di HDI, maka saya ingin mengajak Anda untuk punya mindset yang baru. Ingat teman-teman. Siapa dari Anda hari ini yang punya anak, orang tua yang punya anak Anda ya, anak kecil atau sudah besar. Siapa yang hari ini orang tua yang sudah punya anak? Saya minta tolong angkat tangan. Oke, terima kasih. Sekarang saya boleh tanya, Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai orang tua, Anda memiliki anak, oke, yang dihadirkan di dunia ini. Saya tanya pada Anda, orang tua yang baik, saat anaknya itu terlahir, dia selalu berusaha untuk berpikir dan melakukan untuk memberi yang terbaik untuk anaknya. Setuju atau enggak? Betul enggak? Mulai dari kesehatannya, setuju enggak? Nutrisi makanannya, benar enggak? Bahkan kalau perlu, kita makan tempe dan kecap manis dan kerupuk, tapi anak kita bisa dapat bukan susu terbaik, tapi dapat cover honey terbaik. Betul kan ya? Betul kan? Saya tanya, betul nggak? Sebagai orang tua, Anda pasti mikirkan untuk anak Anda tuh saat anak ini sudah terlahir di dunia, Anda akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Pendidikan mereka, masa depan mereka. Anda siapkan semua nggak? Ya. Ingatlah, bahwa saat Anda diizinkan untuk Anda bertemu dengan bisnis HDI ini, Anda kemudian lahir di bisnis ini seperti saya, 21 Oktober saya akhirnya join di bisnis HDI ini. Maka saya meyakini seperti halnya saya lahir di dunia, itu sama seperti saya itu lahir di bisnis HDI ini. Maka saya percaya kalau Tuhan yang sudah menjawab doa saya, Tuhan hadirkan, lahirkan kita di HDI. Maka seperti halnya orang tua, maka Tuhan pun akan memberikan, mengawal kita, memastikan kita semua di bisnis HDI ini bahkan bisa menjadi sukses mencapai impian kita, mencapai harapan kita. Dan bahkan Royal Crown itu pun semua pasti bisa. Kenapa? Karena kalau anak saja, ya orang tua ini memastikan yang terbaik, padahal orang tua ini beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha baik, dan Tuhan itu maha kaya, melebihi orang tua. Kalau Tuhan melahirkan kita di HDI, diizinkan untuk gabung di sini, percayalah, Anda ada di sini bukan cuma hanya menjadi cheerleadernya HDI saat melihat saya ngisi sesi, betul nggak? Anda bukan cuma hanya bertepuk tangan melihat mereka semua punya income besar, tapi saya percaya Tuhan akan mengawal Anda, membimbing Anda, sampai Anda bisa mencapai apa yang menjadi impian Anda. Itu pasti. Tapi banyak dari kita seringkali nggak meyakini ini jawaban dari doa doa yang kita panjatkan. Kalau Anda masih terus merasa bahwa, betulkah inikah Tuhan? Inikah Tuhan? Itu yang membuat Anda tidak segera yakin dan melakukan yang terbaik untuk mengejar impian Anda. Itulah yang membuat akhirnya kita nggak bisa rise above changing. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang luar biasa, Anda harus punya yang namanya impian besar.
Anda harus mulai yakin dulu. Tidak kebetulan kita semua Tuhan pertemukan lewat bisnis ini. Dan kalau Tuhan sudah melahirkan kita di bisnis HD ini, percayalah seperti halnya orang tua. Orang tua menghendaki agar kita bisa bertumbuh untuk menjadi anak yang terbaik. Maka percayalah, Tuhan pun menghendaki Anda dan saya untuk bisa mendapatkan yang terbaik lewat bisnis HD ini. Tinggal hari ini, pilihannya di tangan kita. Kita mau nggak meyakininya? Atau kita terus goyang? Kita terus mempertanyakan, apakah ini Tuhan? Apakah ini Tuhan? Akhirnya nggak disadari. 1 tahun dibuang lagi. Dan kemudian entah bisa terjadi atau nggak terjadi. Begitu 2023 kita bicara worst case-nya. Kalau eksternal itu terjadi, akhirnya kita merasa terlambat. Kenapa nggak dari dulu saya meyakini ini jawaban dari doa yang saya panjatkan ke Tuhan? Akhirnya apa? Terlambat. Yang terjadi cuma penyesalan. Kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Waktu aku diajak untuk ikut acara tanggal 3 November ini. Kenapa aku tidak betul-betul meyakininya ya? Akhirnya hanya tinggal penyesalan. Itulah kenapa saya ajak pada Anda semuanya Bapak Ibu. Satu poin yang paling penting. Kalau Anda mau rise above the changing, pertama, ambillah peluang yang hari ini Tuhan sudah berikan kepada Anda. Yaitu lewat bisnis HD ini. Tapi yang kedua, ingatlah, peluang ini begitu diambil, ingatlah bahwa Anda harus punya sebuah tujuan besarnya. Kenapa saya harus ada di bisnis ini? Bapak Ibu sekalian, bicara tentang hal ini, semua dari Anda pasti punya sebuah impian yang besar untuk perubahan kehidupan Anda. Pasti, betul kan? Seperti halnya saya pun juga berdoa. Banyak rekan kerja saya juga hari ini berdoa, bilang ke saya, Pak Nugroho, tolong Pak, bantu saya Pak. Saya punya rekan kerja di salah satu departemen store retail yang sangat besar di Indonesia, tapi sekarang kena imbas. Kemarin pada saat saya ketemu, saya mengantarkan pulang. Di depan rumah dia, pada saat dia turun dari mobil, dia bilang ke saya gini, Pak Nuk, bantu saya ya Pak Nuk. Ibu saya sudah usia 68 tahun. Ibu saya tuh tiap hari nangis, bilang, kapan ya Nduk? Kapan ibu bisa pergi umroh naik haji? Ibu cuma doa Nduk supaya kamu bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan ibu sebelum ibu meninggal. Dia cerita itu ke saya. Dan itulah salah satu motivasi kenapa saya menjalankan bisnis HD ini. Bahwa setiap dari kita, dari hati kecil kita, pasti punya sebuah impian dan harapan yang besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita cintai. Betul. Siapa yang hari ini juga sama, punya impian yang besar untuk orang-orang yang Anda cintai. Entah itu anak, orang tua Anda, pasangan Anda, siapa yang punya? Tolong angkat tangan Anda ini. Betul? Anda punya? Halo? Betul? Mbak, saya boleh tanya, kalau Mbak apa impian terbesar yang ingin diwujudkan? Berangkatin umroh, Mama. Bangunin rumah yang sekarang ditinggali. Mbak siapa? Anissa. Mbak Anissa. Mbak Anissa, saya pun dulu juga sama. 2001 saya juga sama. Saya ingin untuk berangkatkan mama saya untuk ziarah ke Tanah Suci dari ajaran agama yang kita yakin. Saya ingin merenovasi rumah mama saya. Tapi pada waktu itu saya belum ketemu dengan bisnis HD, saya berpikir, gimana caranya Tuhan? Saya hanya guru renang. Income saya cuma 500.000. Mau sampai kapan saya nabung bisa mewujudkan hal itu? Ternyata saya ini nggak pernah sadar. Saya join di HD ini bukan cuma Tuhan hantarkan untuk jual Honeybee Pollen dapat 75.000. Ternyata Tuhan itu nemukan saya dengan bisnis HD itu
sudah dengan desainnya bahkan untuk mewujudkan setiap apa yang saya doakan. Dan itulah yang akhirnya, Mbak, membuat saya hari ini, saya berani bilang, jangan pernah takut untuk punya impian yang besar. Kalau kita betul-betul mau percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini, maka percayalah Mbak Anissa, dan setiap dari Anda di sini, bahwa lewat bisnis HDI, impian besar itu akan bisa terwujud, Mbak. Akan bisa terwujud. Karena saya ngalami. Jadi saya membayangkan pada waktu itu, teman-teman, dengan seperti ilustrasi. Kita semua ini menginginkan impian besar yang bisa kita raih. Apa itu? Seperti halnya sebagai nelayan, saya ingin mendapatkan yang namanya ikan paus. Nah, kalau saya menginginkan mendapatkan ikan paus, maka saya di sini harus memancingnya di tempat dan juga dengan cara yang benar. Betul nggak? Sebelum saya kenal bisnis ini, saya merasa saya tuh nggak punya chance untuk merubah hidup saya. Saya merasa nggak mungkinlah impian-impian itu bisa terwujud gitu ya. Tetapi akhirnya saat saya memisalkan dengan ilustrasi ini, saya selama ini itu ingin menangkap ikan paus yang besar. Tapi perhatikan Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah saya pergi bangun pagi, saya bawa pancing, saya pergi ke pinggir got sebelah rumah Bu Dirhab itu. Saya lemparkan kail saya dan saya tunggu. Sambil doa, Tuhan berikan ikan paus. Terus terbaik Tuhan, kasih. Pertanyaan saya kira-kira, bisa ada enggak paus itu? Halo? Saya tungguin sampai 1 jam. Ada enggak? Saya bilang, kurang kerja keras kamu Nugroho. Tuhan ya, tungguin 24 jam di pinggir got itu. Ada enggak ikan paus itu? Enggak ada. Yang lewat ikan gatul. Betul kan ya? Yang ikan gatul pun mulutnya pun enggak bisa untuk makan umpan saya. Betul kan ya? Yang akhirnya saya ngambilnya pakai serok gitu kan ya. Langsung ikan gatulnya banyak. Kemudian saya pulang, saya doa kaki ke Tuhan, berkeluh kesah, Tuhan katanya Engkau maha baik Tuhan. Aku sudah seharian memancing Tuhan, aku sudah bekerja keras luar biasa Tuhan. Boyok sampai sakit semua Tuhan. Ya toh, sampai dicakar kucing Tuhan, lihat ini. Tak tunggu semua ikan pausnya enggak kunjung lewat. Di mana katanya Tuhan maha baik gitu kan ya. Terus kemudian saya ingat kata-kata Bapak Stefanus Kuhartono yang di belakang ngesonin saya. Bisa tidak bisa, kamu harus bisa. Oh, nggak besok, mancing lagi. Saya mancing lagi. Tapi bukan di got. Saya cari sungai. Bukan sungai, kali lebih tepatnya. Oke, kali Jagir. Saya mulai lemparkan. Saya tunggu lagi. Apa yang terjadi? Saya dapat ikan gabus. Tuhan minta ikan paus kok dikasih ikan gabus. Betul kan ya? Ingat, kerja keras bayar harganya. Siap. Lagi. Sampai apa yang terjadi? Pulang-pulang hanya dapatnya ikan gabus, mujair, sepat. Balik. Doa lagi ke Tuhan. Tuhan katanya Engkau maha baik. Kenapa ikan pausnya kok tidak dikasih-kasih Tuhan? Kenapa kok dapatnya ikan gabus, ikan sepat, ikan mujair? Kok enggak yang lain Tuhan? Bukankah hambamu sudah bekerja keras mati-matian Tuhan? Di mana akan letak keadilan Tuhan? Tuhan kok enggak memberikan? Bukankah yang lain tidur-tiduran hambamu sekarang Tuhan? Ke kali Jagir Tuhan, sampai apa? Masuk angin keroan Tuhan itu. Tapi mana Tuhan ini? Ikan pausnya kok enggak ada gitu kan. Apa yang terjadi? Besok masih ingat, Sir Winston Churchill, itu tetangga sebelah saya, pernah bilang, never give up. Lagi, cari sungai lebih gede, yaitu apa? Sungai Berantas. Mancing lagi di sana.
Tak tunggu 2 jam, 3 jam, dapat ikan klotok. Tak tungguin terus, ikan pausnya nggak kunjung ada terus. Saya pulang, bawa oleh-oleh di seruduk kerbau. Kenapa? Karena kerbau lagi cari makan, saya halangi dia. Di seruduk kerbau. Pulang saya encokan, marah lagi ke Tuhan. Tuhan, semua sudah saya coba. Got sudah saya coba. Kali sudah saya coba. Sungai besar sudah saya coba. Tapi mana Tuhan ikan pausnya? Kenapa Tuhan tidak berikan ikan pausnya gitu? Bukankah katanya Engkau maha adil Tuhan? Mana ikan pausnya? Kok cuma ikan sepat, ikan gabus, ikan klotok Tuhan? Mana yang lain Tuhan? Ikan pausnya mana? Dan itu kalau mungkin saya memisalkan ada dialog imajiner. Tuhan menjawab. Saya jawab kali ini ya Nugroho. Kemudian saya mungkin kepalanya dijendul ini. Ini. Iya Tuhan, siap dengar jawabanmu Tuhan. Lu tahu ya, ikan paus itu nggak mungkin saya suruh untuk berenang kemudian ke got. Tempatnya bukan di sana. Dan ikan paus itu nggak mungkin cukup badannya untuk renang ke kali, ke sungai. Tempatnya ikan paus itu di sana, di lautan yang luas sana itu, di samudra sana. Itulah tempatnya ikan paus. Jadi kalau kamu mau dapat ikan pausnya, kamu harus mau untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari pertama, mempersiapkan pengetahuanmu. Karena mendapatkan ikan paus beda dengan mendapatkan ikan sepat. Lu harus tahu kapan dan di mana tempatnya. Lokasi terbaik ikan paus ada di mana. Bagaimana cara memancingnya. Lu harus mau investasi peralatannya, perahunya, bahan bakarnya. Biaya yang kamu gunakan lebih besar. Dan waktu yang kamu luangkan, kamu harus mau meluangkan waktu lebih. Bukan cuma asal nganggur. Asal nganggur aja, tinggal ke got, lempar kail. Kamu tidak akan pernah dapat ikan paus. Kamu harus memplanning. Ke tengah laut berapa lama? 30 hari sampai ke tempatnya. Menurut GPS sonar yang ada. Dan di sana kamu harus masih nunggu lagi 15 hari. Dan kemudian di sana kamu harus mulai mencari, menebar umpannya. Supaya ikan pausnya mau ini. Kamu harus invest waktu lebih lama. Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi hari ini, perumpamaan ini persis seperti hari ini. Kita menghendaki impian besar itu bisa terwujud. Impian besar itu seperti ikan paus. Tuhan pasti akan wujudkan dan berikan impian besar atau ikan paus itu. Tapi kita manusianya yang harus mau tahu bagaimana cara mendapatkan ikan paus itu. Kita harus mau meluangkan waktu kita untuk pergi ke tengah laut itu. Menjalani proses ke tengah laut itu. Dengan apa? Dengan terombang-ambing ombak. Dengan mungkin ada risiko badai. Dengan mungkin ada risiko nyawa mungkin. Tetapi ikan pausnya ada di sana. Dari situ saya belajar, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hanya punya impian yang kecil, memang yang dibutuhkan seperti halnya mancing ikan mujair, ikan gatul, ikan sepat. Apa risikonya? Nggak ada. Dicakar kucing, diseruduk kerbau, keroan. Masuk angin. Ada yang lain? Nggak ada. Tapi itulah yang membuat saya kenapa hidup saya nggak pernah berubah. Saya menghendaki ikan paus. Seperti halnya Anda. Anda menghendaki sekolah yang terbaik untuk anak-anak Anda. Mbak Anissa menghendaki ibunya bisa umroh. Ibunya bisa naik haji. Memberikan kunci rumah untuk ibu Anda, Mbak Anissa. Itu ikan paus. Itu ada. Ikan paus itu ada tempatnya dan gak akan pernah pergi kemana-mana. Seperti halnya impian besar kita itu. Ada. Tetapi kalau kita tidak pernah membuatkan jalannya dan belajar bagaimana cara mendapatkan ikan paus itu, maka kita nggak akan pernah mendapatkan ikan paus atau impian besar itu. Mungkin Anda harus mau meluangkan waktu lebih. Seperti hari ini. Ikut pertemuan ini. Ini bukan kemudian pulang dari sini Anda langsung dapat ikan pausnya, betul ya? Tapi besok mungkin harus dimulai lagi Anda ikut 5 training dasarnya.
Seperti halnya gimana cara memancing ikan paus itu. Mungkin terkadang Anda harus keluar biaya untuk apa? Membeli bukunya, berlangganan VIP BEC-nya. Seperti halnya investasi, mengeluarkan seperti biaya untuk sewa kapalnya, betul ya, menyewa alatnya, peralatannya. Kalau enggak, kita cuma hanya dapat apa? Yang kecil-kecil. Inilah kebenarannya. Hari ini bukan karena Anda nggak bisa mencapai impian besar atau ikan paus itu. Tapi cobalah pikirkan. Apakah benar hari ini apa yang Anda lakukan lewat pekerjaan? Lewat entah itu bisnis Anda. Betulkah itu akan bisa membawa Anda pada impian besar Anda? Betulkah lewat pekerjaan yang hari ini Anda lakukan bisa mewujudkan impian orang-orang yang Anda cintai? Bisa mengajak mereka untuk pergi ke luar negeri. Bisa mengajak umroh. Bahkan bisa memensiunkan mereka. Kalau belum, mari. Hari ini enggak. Sekali lagi, tidak kebetulan kita semua berkumpul di ruangan ini. Setuju? Maka saya mengajak pada Anda. Hari ini yakini bahwa Tuhan sudah menyediakan paket yang komplit. Tuhan bukan cuma menjawab doa Anda lewat peluang hadir. Tapi tentunya Tuhan akan membawa Anda lewat bisnis hadi ini untuk bisa menangkap ikan paus atau impian besar Anda. Oke? Bapak Ibu sekalian, siapa yang juga punya kerinduan yang sama seperti Mbak Anissa? Siapa yang sama? Untuk bisa memberikan, membahagiakan orang tua mereka, orang tua Anda. Betul? Ini angkat tangannya beneran? Betul? Saya akan tanya ya kalau gitu ya. Oke. Mas, apa ikan paus yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? Untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Silakan. Ngasih rumah buat istri saya, untuk keluarga saya sendiri. Jadi biar nggak bergantung sama orang tua terus. Iya. Ada sih, cuman bukan dari pencapaian saya sendiri. Jadi saya ingin buat pembuktian untuk keluarga saya sendiri. Ada lagi yang lain? Sementara impian saya terbesar seperti itu. Karena untuk orang tua saya sendiri, mungkin untuk saat ini masih bisa mampu untuk survive sendiri. Jadi untuk keluarga saya sendiri, saya punya impian besar seperti itu. Mas, mudah-mudahan seperti banyak yang dilakukan oleh teman-teman di bisnis hadi ini, saya juga berdoa Mas bisa punya ikan paus lagi yang berikutnya. Yaitu, kalau bisa Mas, segera untuk pensiunkan orang tua dan kita yang support kebutuhan hidup mereka. Amin. Pasti bisa ya Mas. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Keadaan eksternal di luar sana mau seperti apapun, itu tidak akan berpengaruh ke diri kita saat kita punya tujuan dan impian yang besar. Maka Anda akan melakukan sebuah perubahan ekstra, yaitu dengan cara apa? Anda akan menangkap peluang, Anda akan berubah, Anda akan memanfaatkan waktu dengan lebih baik lagi. Dan Anda akan bekerja keras di masa keadaan, mau krisis atau enggak krisis. Tapi jelas kalau ada orang yang bilang, kok enak ya Mbak Anissa di keadaan krisis bisa ngajak orang tuanya pergi umroh. Kan jangan aku, enggak bisa seperti itu. Maka Mbak Anissa bisa menjawab, mau krisis enggak krisis. Tapi jelas nasib orang yang bermalas-malasan, orang yang cuma hanya tukang komentar, orang yang cuma hanya jadi komentator, politik, ekonomi, resesi lah dan lain-lain. Dengan orang yang mau membayar harganya, jelas nasibnya beda. Pasti.
Mau resesi, mau nggak resesi, orang yang mau membayar harganya, mau belajar, melakukan hal yang ekstra, nasibnya pasti berbeda dengan orang yang bermalas-malasan terus. Itu pasti. Jadi hari ini, buat Bapak Ibu semuanya yang di online, saya mengajak pada Anda semuanya, satu poin yang terpenting, bahwa tidak akan ada perubahan seperti apapun kalau kita tidak segera take action. Ambil peluang yang ada ini, punyai sebuah impian yang besar, tapi satu hal, mulai dari besok, take action. Segera action, karena hanya tindakanlah yang akan mengubah hasil kita. Seperti kita semua menyadari, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengubah nasib kaumnya, kalau kaumnya tidak mengubahnya sendiri. Betul teman-teman? Hari ini secara istimewa saya akan mengundang seorang rekan kerja yang bisa menginspirasi kita bersama, karena saya pribadi juga sangat terinspirasi oleh beliau. Saya pun belajar. Kalau mungkin saya hari ini berada dalam posisi atau kondisi beliau, mungkin saya berpikir, gak usahlah jalanin HDI. Tapi luar biasanya hari ini, beliau betul-betul menjalankan bisnis HDI ini dengan sangat komitmen, dan luar biasanya, beliau juga mendampingi setiap rekan kerjanya sehingga hari ini banyak melahirkan diamond-diamond baru dalam jaringannya. Dan please welcome untuk Star Diamond kita, Bapak Alvin Cahyadi, silakan maju ke depan. Pagi, Vin. Pagi kok. Oke. Pagi rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, Vin, langsung aja, baik yang di online atau yang di sini, kan tentu belum pernah, atau yang sudah pernah mungkin cuma hanya sekilas ya. Tapi kali ini mungkin saya tampilkan ini supaya lebih, Anda lebih mengenal lebih dalam gitu ya. Tapi terus terang kalau dinilai penampilan memang lebih ganteng dari saya gitu ya. Tapi nggak jauh ya gitu. Saya lebih ganteng karena peringkat saya lebih tinggi gitu. Siap. Ya, oke, Vin mungkin bisa perkenalkan diri, latar belakang kamu apa, dan supaya teman-teman juga bisa kenal. Langsung aja mungkin kamu tuh bisa sharing ke teman-teman ya. Apa alasan yang membuat kamu tuh mau terjun di bisnis ini? Yang saya percaya, intinya kamu nggak akan mungkin menjalankan bisnis ini kalau kamu tidak merasa bahwa lewat bisnis ini tuh bisa mendapatkan ikan paus. Intinya ya, kalau lewat bisnis ini dapatnya ikan gatul, ikan sepat, ya sudahlah. Gitu ya, lu nggak mungkin kan. Tapi ada di sini pasti karena alasan ikan paus kan. Kamu ikut sesi saya kan tadi? Ikut kok. Nggak tidur? Masih melek kok. Masih melek ya. Oke. Tolong dispel soundnya. Saya tersaingi sama Alvin soalnya. Oke. Sekarang Alvin boleh perkenalkan diri dulu dan kemudian jawab pertanyaan saya. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya aku Nugroho. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, yes. Sebelumnya perkenalkan saya Alvin, background saya sebagai pengusaha di bidang konstruksi bangunan dan juga interior di Surabaya. Oke. Ya, kenapa hal yang membuat Alvin itu benar-benar... Sebentar Vin, kamu tuh interior cuman hanya sekedar ya proyek-proyek apa ya, proyek kecil, proyek orang yang budgetnya pas-pasan gitu loh. Atau interior yang kayak apa, supaya teman-teman ada gambarannya gitu. Oke. Ya, kalau saya sendiri memang project interior saya menangani untuk residensial dan juga untuk komersial area. Jadi ada public space ya, terus ada ini beberapa contoh portofolio. Nah ini yang jangan cepet-cepet. Tadi mah. Oke. Ya, ini yang untuk residensial area. Residensial itu apa sih, Vin? Apartemen, rumah tinggal kok, seperti gitu itu. Ya. Itu hasil kamu ya? Iya kok, ini yang di salah satu dari Citraland kok ini kok. Oh. Bukan rumah untuk RSSS tipe 225 gitu bukan, Dok? Mungkin karena kan kita jangan gambar 3D itu. Itu aslinya, Vin? Aslinya kok. Saya antar ke tempatnya mungkin kok. Karena kan memang kalau di bidang Alvin ini kan kita memang khusus spesialisasi di custom kok ya. Ya. Jadi kita benar-benar desain dari nol, perencanaan, bahkan sampai struktur bangunannya pun kita juga menyediakan. Sampai detail finishing dan interior juga, teman-teman. Jadi semua ya? Custom, betul. Bukan cuma interiornya, tapi bangunan strukturnya pun juga kamu garap? Betul kok. Oke, Pak lu gada lah ya lu ya. Apa lu mau gua ada gitu kan? One stop shopping gue ya. Oke, terus ini apa lagi nih yang kamu
Ada berikutnya. Nah, kalau ini yang komersil area. Komersil area ini kita ngerjain juga untuk kayak restoran, jadi public area, public place, kita juga ngerjain kok. Ini kamu supplier bahannya gitu? Semuanya kok, dari desainnya, panel-panelnya, materialnya, mebelnya, semuanya, lightingnya semuanya dari satu kok. Wih, keren ya. Ini semakin bikin saya bingung ya. Ngapain pengusaha interior kayak gini loh? Lu ngapain jualan madu? Nawarin. Jadi bos madu ini kok. Masih ya orang-orang malah mikirnya gini ya, yang mahasiswa ibu rumah tangga, aduh capek banget ya nawarin ya jual-jual ya, ditolak loh. Lu ngapain sih proyek gede-gede gini ngerjain ADI gitu loh? Ya. Soalnya kan Alvin di sini juga punya big picture-nya ya, ikan pausnya Alvin kok. Oke. Yang dimana mungkin kan saat ini kan Alvin usia 30 tahun kan kok. Tentunya Alvin itu punya suatu impian, suatu goals. Nanti di umur 35 tahun sampai 40 tahun, saya sudah bisa memiliki yang namanya bebas waktu dan finansial. Karena di sini Sebenarnya, kamu enggak merasa itu cuma janjikan teori? Oke, thank you kok. Iya, karena kan banyak orang gini loh. Lu jangan-jangan lu digoblokin Nugroho Tantra atau Rosita Dewi. Justru itu kok, sebenarnya di sini kan sudah banyak buktinya kok. Oke. Orang yang merintis bisnis YHD ini 3-5 tahun, itu udah kelihatan hasilnya teman-teman. Bahkan sudah bisa menikmati yang namanya kebebasan waktu dan finansial. Oke. Itu yang membuat Alvin akhirnya melihat, wah ini bisnis, data ada dan faktanya. Kalau cuma apa kata orang, ya kita nggak percaya teman-teman ya. Skip lah ya. Skip. Kan soalnya banyak kok ya, yang sekarang itu di sosial media kan banyak sekali. Flexing, betul. Katanya gitu ya. Mungkin sekarang banyak orang nggak percaya, saya nggak pakai jam tangan, nggak pakai cincin, gigi juga hitam gitu ya. Coba kalau berlian, lain mungkin. Oke, lanjut. Jaringannya kok. Ya, jadi dan itu yang membuat Alvin kenapa kok ikan pausnya Alvin itu adalah kebebasan waktu dan finansial di umur 35-40 tahun. Oke, itu jadi targetmu ya? Target Alvin kok. 35-40 tahun. 35-40 tahun. Nah, pertanyaannya, kamu kok nggak mengejar dari bisnismu aja? Nah ini kok, kalau dari bisnis Alvin pribadi, jujur kok ya, itu sangat berat sekali. Dan Alvin nggak pernah ngebayangin, kira-kira berapa lama ya? Nggak kebayang kok. Soalnya dari sisi mana maksudnya nggak kebayang? Nggak kebayang misalkan gini, mungkin kalau misalkan Alvin mancing dapat ikan-ikan yang kecil gitu ya, itu bisa dapat di level bisnis seperti yang Alvin jalanin saat ini kok, konvensional bisnis Alvin. Misalkan kita ngumpulin duit, yang dimana nanti suatu ketika kita mau jalan-jalan ke luar negeri, semua juga kan pasti bisa semua orang ya. Misalkan kita mau beli mobil, ya kan kita masih bisa nabung kok ya. Oke. Tapi kalau ikan paus ini, kita kebebasan waktu dan finansial, artinya apa? Kita itu udah nggak pusing-pusing lagi memikirkan penghasilan kita gimana, ekonomi keluarga kita gimana. Bahkan kan kita hidup nggak sendiri ya teman-teman ya. Kita hidup sama saya, ada pasangan saya, ada keluarga saya, ada saudara saya. Tentunya saya ingin tahu ya, bantu mereka semua. Mengangkat derajat dan ekonomi untuk keluarga saya juga. Oke. Dan lagian gini kok, kalau misalkan Alvin betul-betul ngejar dari bisnis konvensional Alvin, resikonya terlalu besar. Contohnya kayak misalkan aku tadi cerita mengenai krisis ya. Krisis yang di tahun 2023. Misalkan itu terjadi, memang kalau misalkan saya pribadi menghandle proyek developer perumahan ya, misalkan teman-teman ya, saya terikat kontrak. Dan 2023 krisis terjadi. Apa yang terjadi? Banyak perumahan yang tentunya nggak laku. Betul, pasti daya belinya masyarakat kan turun gitu ya. Turun, berkurang. Oke. Otomatis ya semua termin akan di-stop. Bayangkan, kita udah keluar modal begitu banyak untuk menyuplai yang namanya developer perumahan itu, tiba-tiba hilang. Stop semuanya. Ya. Nggak cuma bangkrut kok. Aset pribadi ya pasti hilang semua kan. Iya. Betul. Resikonya terlalu besar kok. Ini saya rasa kamu sudah belajar dari kondisi COVID kemarin berarti ya. Betul kok. Benar ya. Betul. Kemarin kepukul bahkan. Ya, ini yang menyadarkan Alvin juga akhirnya kok. Waktu pandemi kemarin kan pertama kali adanya lockdown ya. Ada PSBB pertama kali ya, bukan PPKM, PPM kedua. Pertama kali PSBB. Yang dimana semua project itu depending.
Otomatis kalau semua project di pending, termin itu semua di stop, dibekukan. Sedangkan yang namanya, saya kan pasti ada tenaga kerja, karyawan. Kalau misalkan saya sampai merumahkan semuanya, bisnis saya tutup, Bu. Oke. Tutup. Jadi akhirnya apa yang kamu lakukan? Jadi mau nggak mau ya, kita pakai sistem kerja dalam arti gini. Dalam seminggu 3 hari tim A yang masuk, 3 hari lagi tim B. Oke. Tapi masuk untuk apa? Do nothing, nggak ngapa-ngapain di workshop di gudang. Bersih-bersih gudang gitu ya. Bersih-bersih gudang. Oke. Tapi ya dari situ pengeluaran per minggu itu nilainya terlalu besar bagi saya. Bahkan bank-bank saya semua, tabungan semua, itu harus dikosongkan. Kalau mau tanya istri saya, kan dulu kalau kita merit kan ada dikasih namanya emas kok ya. Dikasih hadiah emas ya. Oke. Emas itu sampai, ya kita Oke, lepas emas semua. sumbangan nikah itu. Lepas semua kok. Betul ya, Lucy? Iya. Habis-habisan kok. Oke. Ya untuk mempertahankan bisnis itu kok. Soalnya karena apa? Kalau misalkan kondisi udah membaik, otomatis kan orang pengen dilanjutkan lagi kan proyeknya kok. Iya. Kalau tenaga kerja Alvin pulang semua, buat datengin mereka kembali itu kan susah kan ya. Soalnya kan mereka kan juga pasti mikir, loh saya makan dari mana kalau nggak kerja sama-sama tim saya ini. Kan gitu ya teman-teman ya. Jadi otomatis kan ya, saya harus menyiapkan tim saya itu harus siap sedia apapun yang terjadi. Ketika proyek datang ya kita langsung siap lagi. Bayangkan kalau kita rumahkan semua, terus saya panggil tim baru, pasti nggak bisa melanjutkan. Kan bukan tangannya mereka soalnya, beda lagi. Itu keadaan itu sampai berapa lama? PSBB, PPKM gitu? Iya, PSBB itu kurang lebih 1 bulan setengah kok ya. Iya. Tapi dari situ Alvin mulai sadar, ternyata biaya terbesar itu ya karyawan itu kok ya. Ya, yang nggak kerasa pada saat cash flow-nya bagus nggak kerasa. Nggak kerasa. Terus kemudian PPKM dan lain-lain itu sampai berapa lama? PPKM itu gelombang kedua kan kok ya. Iya. Itu terjadi lagi kan ya pembatasan kok ya. Itu pun terjadi lagi kurang lebih 1-2 bulan. Berarti total itu bisa 3-4 bulan terjadi. Dan itu harus ya habis-habisan buat tetap mempertahankan bisnis. Makanya betul kalau kita sering di-sharingkan ya. Namanya bangun bisnis, pengusaha, jangan dilihat cuma enak-enaknya aja kan gitu ya memang ya. Aset pribadi pun bisa terseret loh teman-teman. Aset pribadi. Bisa-bisa apa? Semua aset kita, mobil, kendaraan, bahkan rumah kita pun juga bisa terseret teman-teman. Untuk apa? Yaitu mempertahankan bisnis yang kita sudah bangun itu teman-teman. Dan di situ pun Alvin mulai sadar kok. Ternyata kalau kita bangun bisnis kok, itu bangun sistemnya itu sangat luar biasa, susahnya setengah mati kok. Oke. Susah payah bangun sistem. Bahkan Alvin yakin pun ya, mau sampai umur udah dewasa sekalipun ya 60 tahun pun, bangun sistem itu nggak mudah. Dan ketika Alvin misalkan nanti di umur 60 nanti, masih bersusah payah bangun sistem, pasti udah give up. Akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau, harus kerja terus sampai tua nanti. Kerja, dan kerja lagi. Kan Alvin nggak mau ya kok di kondisi seperti itu. Iya. Makanya Alvin benar-benar mau menekuni, mau melihat ini ikan paus saya. Saya harus kejar, saya harus kerjakan bisnis ini betul-betul. Yang dimana di depan saya ini sudah ada suatu bisnis, sudah banyak sekali contoh orangnya yang bisa berhasil di sini. Apalagi kita punya unlimited market, kita punya suatu kesempatan, sistem sudah ada, mau ekspansi dimanapun juga bisa mudah. Bahkan perubahan eksternal seperti yang Ko Nugroho sampaikan, itu nggak pengaruh dengan potensi HD yang nggak terbatas ini, teman-teman. Ya. Jadi saya rasa nggak perlu takut, apalagi produk-produk kita sangat diterima masyarakat luas. Bukan hanya sebagai kebutuhan biasa ya, teman-teman ya, tetapi bahkan sekarang bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi yang Anda tunggu? Apalagi yang Anda takutkan? Takutlah kalau kita krisis, nggak tahu harus melakukan apa, nggak tahu bisnisnya apa, dan kita masih bergantung sama bisnis konvensional kita, yang dimana modal resikonya besar, bangun sistemnya lama, nah itu baru takut teman-teman. Tapi di sini semuanya sudah ada.
Apalagi yang kita takutkan? Kita hanya perlu menjalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, Vin, ini pertanyaan aja supaya teman-teman aja. Jadi kamu kalau melihat kenapa kamu mengerjakan HD ini, karena kamu lihat kalau di usaha kamu nih betul-betul apa yang membuat kamu tuh sulit untuk membuat ya bisa running gitu loh, Vin. Ya pertama bangun sistem tuh tidak gampang gitu. Bangun sistem itu trial errornya itu lama banget tuh. Gitu ya. Modal terbesar itu bangun sistem. Oke, let's say sekarang kamu sudah berapa tahun di industri ini, interior? Bangunan sipil ini apa semua? Kurang lebih 7 sampai 8 tahun berarti kok. Tahun ini ya kok ya. Oke, let's say seperti itu. Kamu sudah bisa tinggal enggak kerjaanmu nih, Sir? Kacau kali. Kalau Alvin budal tinggal ya, kerjaannya ya budal ya. Hilang juga kerjaannya. Oke. Oke. Iya, iya. Jadi kamu melihat peluang yang ada di AD ini untuk betul-betul bisa membuat kamu tuh bisa bebas waktu dan finansial ya. Seperti yang kamu lihat banyak orang yang udah bisa mencapainya 3 sampai 5 tahun. Maka itu yang kamu perjuangkan. Ini yang Alvin perjuangkan. Tapi begini ya, Vin ya. Apa ya, menurut saya Alvin ini luar biasa Bapak Ibu, karena dia kan pengusaha gitu ya. Dia membuat saya tuh kagum gitu ya. Dia ini mau meluangkan waktu tuh sampai tengah malam tetap belajar, tetap apa yang ngikutin training ya semuanya, grup meeting upline-nya, grup meeting saya, upline di atasnya. Dia tuh nggak pernah absen. Semua pertemuan yang ada di AD itu diikuti semua. Itu yang membuat saya tuh salut banget karena apa? Karena menurut saya, jangankan pengusaha seperti dia gitu ya. Kadang loh banyak anak mahasiswa yang harusnya belajar, tapi kadang-kadang tuh sok-sokan. Paham ya? Wah, sarjana ekonomi nggak perlu. Gua udah tahu gitu kan. Yang buat saya tuh salut, dia tuh mau melakukan itu semua lah. Apa Vin alasannya, Vin? Kamu sampai mau sampai sebegitunya. Contoh hari ini, kerjaanmu tuh sudah banyak banget gitu loh, Vin. Ya kenapa ya? Salah satunya sebetulnya ini behind the scene ya. Dia ini kalau lagi ngerjain HDI keluar kota, bangun jaringannya. Dia keluar kota. Salah satunya kena imbas saya. Karena saya ini kliennya dia. Dia lagi renov rumah saya. Dan kalau dia udah keluar kota, saya ketar-ketir. Satu sisi seneng, dia bangun jaringan HDI-nya, satu sisi. Saya cuma ngomong, Vin, rumahku kapan selesai? Jangan ketawa. Karena kalau nggak ada dia, tukangnya nggak masuk terus. Saya bongkar ya Vin ya, terpaksa ya. Sambil aku curhat Vin gitu. Siap. Ya itulah kok, karena kan saya sistemnya kok ya. Iya, tapi bener. Saya salah sebenarnya ngambil proyek ke dia ya. Dia akhirnya tanggung-tanggung separuh-separuh ya. Gitu. Kalau dia udah izin, kok aku mau keluar kota Samarinda, Banjarmasin, kok aku mau ke Jakarta, ke Semarang ya. Iya Vin, oke Vin, jaringan dekat ya Vin ya, sikat ya Vin ya. Setelah sikat, saya jadi bingung. Ini rumahku digarap nggak? Langsung kekuatannya berkurang, berkurangnya 80%. Ya Vin, sharingkan ke teman-teman itu. Iya, karena itu ya teman-teman ya, ketika sense of belonging-nya itu kan beda teman-teman ya, antara kita sebagai business owner atau kita sebagai pekerja, pasti kan sense of belonging-nya berbeda. Jadi produktivitasnya kan kadang-kadang kita harus controlling terus. Nah oleh sebab itu bangun sistem memang nggak mudah. Nah controlling itu butuh yang benar-benar intens teman-teman. Dan kenapa kok Pak Nugro tadi bilang juga kenapa kok saya mau meluangkan waktu, karena itu teman-teman. Saya punya ikan pausnya. Nah, tentu kan saya juga harus mau bayar harganya. Dengan cara apa? Ya memang resiko ketika kita nggak punya waktu. Tetapi kan kita punya pilihan. Kita mau bayar harga. Dengan apa? Ya harus meluangkan waktu. Malam itu jadi prioritas. Pendampingan downline ya pendampingan downline. Belajar ya waktunya belajar. Meeting ya meeting. Ya, itu saya ngalami. Karena dia seringkali ACC ke saya, misalkan saya bilang ya, ini soalnya true story ya.
This is you and me gitu ya. Kita open. UNI. Jadi dia tuh kalau ngasih-sihkan ke saya, kok ini gambar ini ya desain WIC, walk-in closet gitu ya. Tuh. Anda tahu baru dikirim jam berapa? 3:30 pagi. 3:30 pagi. Saya kan lihat jamnya. Terus ini ya, kok ini gambar fasad depan ya. Dia tuh nggak pernah ngirim itu yang normal. Harusnya normal, ini klien ya toh, jam kerja. Dia tuh ngirimnya karena nih klien abnormal. Upline gitu. Jadi dia tuh kalau ACC gambar ke saya, jam 2 pagi. Nggak pernah jam 10, nggak pernah. Betul ya Vini? Ya kok. Ya. Kan kita tahu baterainya Kunugro ini nggak habis-habis teman-teman. Ini enak banget nih ngomongnya. Bukan itu maksudnya. Oh, bukan itu ya kok ya. Aku cerita ke mereka, berarti kamu tuh betul-betul, berarti malam tuh dari jam 6 tuh betul-betul maksimal jalanin adik kan, belajar, pendampingan online, Betul. meeting, betul ya? Betul kok. Jadi ya memaksimalkan semaksimal mungkin setiap waktu yang ada. Dan juga kita kan harus profesional juga tanggung jawab ya. Dalam artian nggak bisa saya sembarangan cuma langsung kirim-kirim aja ya. Saya harus make sure juga. Makanya saya harus membuat prioritas waktu juga. Kan kalau pendampingan sama rekan kerja jam 1 malam, rekan kerjanya mungkin udah tidur teman-teman ya kadang-kadang ya. Oke. Jadi harus ngatur schedule gimana supaya bisa benar-benar maksimal. Karena kan kita tahu ya, kenapa kok kita harus meluangkan waktu untuk belajar juga. Sama seperti yang disampaikan dengan Pak Nugroho tadi. Kita nggak mungkin bisa mancing ikan paus dengan cara kita itu memakai cara memancing ikan di got. Beda, nggak mungkin nyampe. Ya. Apalagi kalau ibarat kita udah berusaha keras, kita udah bayar harga, kita udah naik kapal ke tengah laut. Tapi alat yang kita bawa cuma pancingan kecil gini, ya kan nggak mungkin bisa dapat teman-teman ya. Makanya itu toolsnya beda, persiapannya beda. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dan harus mau belajar lebih lagi. Iya, itu benar banget ya Bapak Ibu. Ini Alvin melakukan semua dan saya ya salut dengan dia karena ini sekali lagi saya ngomong ya. Banyak orang kadang-kadang lihat Alvin gini ya. Pengusaha, udah bidangnya pengusaha kan sama-sama kan. Loh saya, anak muda, mahasiswa. Loh saya, ibu rumah tangga. Saya tidak punya kenalan kayak dia. Saya tidak punya pengalaman bisnis kayak dia. Gitu ya. Seringkali banyak dari kita tuh kalau lihat seseorang sukses, kita tuh nggak ngambil value-nya, tapi kita tuh buat denial atau penyangkalan. Iya lu enak. Betul kan ya? Iya lu enak bisa seperti itu. Lah aku, anak muda, tidak punya pengalaman bisnis kayak kamu gitu ya. Padahal sebetulnya menurut saya, justru lebih susah loh kalau nanti sudah jadi posisi Alvin. Tahu nggak susahnya apa? Kira-kira menurut Anda ego dan gengsi pengusaha itu tinggi nggak? Halo? Untuk menurunkan ego, untuk mau belajar lagi, produk, knowledge, business plan, cara jual, apakah gampang menurut Anda? Justru sebenarnya jauh lebih gampang orang kayak saya, betul kan ya? Logika ya. Mahasiswa, lontang-lantung, nggak punya pengalaman, duit kiri, betul kan ya? Untuk belajar itu kan harusnya kan ya, sadaro. Betul ya? Kowe ku heblek gitu. Wes lah belajar gitu kan ya. Tapi herannya, mahasiswa lontang-lantung kayak saya itu juga sombong loh masih. Yang ketawa berarti jangan-jangan sama. Jadi sebetulnya lebih susah posisinya Alvin loh. Saya tidak yakin loh kalau Anda di posisi Alvin udah punya usaha besar lagi, klien-kliennya bukan klien-klien biasa, kelas kakap semua, developer Citraland dan lain-lain, garap apartemen dan lain-lain. Coba bayangkan, apakah segampang itu? Tidak semudah itu. Iya toh? Iya nggak? Betul kok, ego itu kok ya. Ego ya. Kamu punya ego enggak? Dulunya ada, Dulunya cuman ada. kan sadar kok ya. Sadar. Dengan adanya ya pandemi itu kok. Oke. Kena tampol, gitu ya. Kena Oke. pandemi, sadar Vin, sadar. Ini tuh suatu hal yang diberikan sama Tuhan. Kamu syukuri, kamu jalani. Ya sudah, saya kerjakan sungguh-sungguh, saya pelajari. Dan juga sebenarnya kayak titel pengusaha itu kan sebenarnya Alvin pengusaha, tapi ya di bidang interior tadi teman-teman ya. Tapi ini kan suatu hal yang beda di sini. Tentunya hal yang berbeda itu ibarat orang yang jago renang, pintar renang, belum tentu pintar untuk sepak bola kan teman-teman. Oh, betul, betul.
Nggak mungkin sepak bola pakai jurus kayak bebas. Mungkin benar. Ya mungkin bidangnya sama olahraga, tapi kan jenis olahraganya berbeda. Oke, betul. Sama halnya dengan bisnis. Bidangnya bisnis, tapi jenisnya berbeda. Karena jenisnya berbeda, otomatis cara melakukannya pun juga harus berbeda. Makanya kita harus mau belajar lagi hal baru. Ini hal yang berbeda dari bisnis yang saya tekuni sebelumnya. Nah, itu catat tuh ya. Ini pengusaha yang ngomong. Ya. Pengusaha aja mindsetnya kayak gitu. Ya toh. Jangan kayak pemuda yang namanya Nugroho dulu itu. Lonang lantung itu. Nah, Vin, ngomong-ngomong Vin, mengenai masalah ini. Sebentar lagi akan terjadi krisis ya. Bisa ya, bisa enggak sekali lagi ya. Tetapi Vin, kamu ada pesan enggak buat teman-teman yang ada di sini mungkin barangkali sebagai pesan terakhir sebelum kita nutup pertemuan ini ya. Mengapa mungkin kamu berpesan ke teman-teman bahwa HD ini kendaraan yang terbaik untuk menaikkan tingkat paus itu? Kira-kira Alvin bisa cerita ke teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang hadir di acara sesi pagi hari ini, ataupun mau yang di Zoom ya, kita berkumpul ini kan di bulan November awal ini ya teman-teman. Yuk mari kita lakukan dan sadari bahwa inilah jawaban dari doa setiap teman-teman panjatkan. Ini jawaban dari Tuhan. Jangan sampai kita itu sadar bahwa ini jawaban dari Tuhan ketika kita harus jatuh terpuruk terlebih dahulu. Di kondisi yang nggak enak. Kalau bisa kita antisipasi, kenapa enggak? Karena ketika kondisi kita baik-baik saja, dan kita sadar, oh ini jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu kedepannya akan terjadi apa. Yes. Mungkin kita nggak pernah tahu badai atau awan gelap apa di tahun 2023 ini. Makanya saya mengajak teman-teman semua, ayo mulai sadari dan yakini betul-betul HDI ini adalah jawaban dari doa Anda semua. Dan Tuhan berikan yang terbaik untuk rekan-rekan semuanya. Karena Tuhan tahu, Tuhan akan membuat rekan-rekan semua mendapatkan semuanya bersama di HDI ini. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita kendarai perubahan yang ada bersama dengan HDI ini. Oke. Alvin, jadi waktu pandemi join di HDI, jalankan ini dan apakah kamu sadar Vin pada waktu itu jawaban dari doa Tuhan waktu pandemi terjadi? Waktu pandemi terjadi. Jadi Alvin sadar bahwa Alvin ini jawaban dari doa Tuhan adalah ketika Lucy sebagai konsumen diceritakan mengenai bisnisnya. Dan di situ kan Alvin terdampak yang PSBB tadi kok ya. Ya. Efek itu. Alvin baru sadar. Sadar telat itu lebih sakit teman-teman. Sadar dari awal itu membuat teman-teman yang merasa sehat. Sehat secara apa? Finansial dan juga kehidupan Anda semua teman-teman. Ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, Alvin sama Lucy kemarin bukan cuma sekedar dijawab oleh Tuhan untuk membawa perubahan dalam kehidupan kamu lewat adik ini aja ya, tapi juga beberapa hal sudah mulai tercapai ya. Kemurahan Tuhan kok. Dan itu memang betul kok. Seperti yang kok bilang ya, kalau Alvin nggak betul-betul meyakini bahwa ini adalah jalan dari Tuhan, tentunya Alvin nggak bersungguh-sungguh. Nggak pernah kebayang kalau dikasih kemurahan Tuhan, bisa sama Lucy pergi ke Korea bersama. Wow, ini menang Explore Fund ya? Menang Explore Fund sama Explore Summit kok. Nah ini sama Lucy sama teman-teman semua yang di sini. Ngomong-ngomong, jalan di bisnis interior kamu 8 tahun tuh sudah bisa keluar negeri bareng nggak? Sebenarnya kalau mau bisa itu mudah kok. Iya. Pakai modal aja kok. Modal kerja kok. Modal kerja. Jadi uang klien ya? Uang klien. Bawa pergi gitu ya? Bawa pergi. Pulang hilang teman-teman ya. Pulang kamu disomasi. Masuk penjara. Jadi Tuhan betul-betul komplit Bapak Ibu sekalian ya. Menjawab doa Alvin dan Lucy pada waktu pandemi kemarin
lewat adik ini dan bahkan bukan cuma sekedar menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan dari kondisi keterpurukan, tapi bahkan bisa mencapai impiannya untuk bisa keluar negeri bersama-sama. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, saya berdoa Vin, ini kan baru tahun kedua ya. Saya berdoa ya, 3 tahun ke depan kelak apa yang menjadi impian dan harapan kamu, ikan pausnya bebas waktu dan finansial. Amin. Pasti tercapai. Thank you, Ya. amin. Dan teman-teman siapa yang juga ingin punya bebas waktu dan finansial bersama-sama? Oke, angkatkan tangan yang tinggi. Oke. Ya, thank you teman-teman semuanya. Dan ini thank you buat Alvin yang menyadarkan saya tentang ikan paus bebas waktu dan finansial. Kemarin saya bersama dengan Bu Nana. Ini Bu Nana ada di sini. Bu Nana boleh berdiri ya. Pak Adinya nggak datang. Kemarin kebetulan kami berdua di Surabaya ini ada banyak. Tapi kami berdua yang mewakili, yang ada di sini yang mewakili untuk pertemuan stakeholder meeting ya di Bali tanggal 28 sampai 30. Dan benar kami semua menerima ya servis yang luar biasa 28 sampai 30 waktunya tutup poin. Kita nggak bingung tutup poin, kita nyantai banget di Bali meeting makan terus sampai kenyang ya Bu ya, betul ya, betul ya. Tapi yang pasti satu, kalau orang lain tinggal kerjaannya pusing kepala baby, betul ya. Kita ninggal 3 hari lebih, pulang-pulang bonus naik ya Bu ya. Hah? Di wisuda, betul. Di wisuda sebagai HDI Mentor B Academy, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kami betul-betul merasakan, thank you ya Bu Nana. Ya, saat orang lain 28 sampai 30 bingung mikirin closing ya, atau bingung mikirin gaji pegawai dan lain-lain. Kami kemarin di surprise sama Mr. Brandon. Makan terakhir di Coral Island Apurva itu. Yang harganya per orang 2,5 juta. Dan kami tanggal 30 tuh bisa makan dengan senyum. Sambil membayangkan, orang-orang dulu menghina kami, katanya jualan madu. Ternyata kasihan sampai hari ini. Mereka masih jualan tenaga dan pikirannya untuk kerjaan dan usaha mereka. Kami lihat Coral Island, ada ikan-ikan kecil di sana itu ya toh. Kami sambil melihat ya toh, betapa kasihannya. Teman-teman kami yang menghina kami, kayak ikan-ikan itu di akuarium. Yang makanan nunggu kasih makan gitu ya, nunggu gajian gitu ya. Nggak punya bebas waktu, nggak punya bebas finansial. Tapi semua kemurahan Tuhan, kami semua meyakini kalau kami bisa, maka Anda semua pun pasti bisa untuk mencapainya. Karena ikan paus itu ingatlah tidak pernah kemana-mana. Tuhan sudah menjawab setiap doa kita, dan kita tinggal meyakini sekarang take action. Maka bukan cuma sekedar perubahannya, tapi ikan pausnya pun, impian besar Anda pun akan terwujud lewat bisnis HD ini. Thank you Alvin. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, saya punya sebuah hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Saya punya sebuah pensil dan ini orotan, ya. Apa nih ya? Rautan, ya toh. Rautan, mohon maaf. Yang disumkan dari Indonesia ya. Seluruh Indonesia, orotan nggak ngerti ya. Rautan pensil. Ada lihat Bapak Ibu. Yang tumpul saat dimasukkan ke sini. Maka apa yang terjadi? Yang tumpul pun bisa ditajamkan dengan melewati proses yang benar. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam hidup kita pun, kita harus percaya. Setiap perubahan, setiap proses keadaan kita, mungkin kita harus ikut training. Mungkin kita harus mau membayar harga lebih. Seperti apa yang dilakukan oleh Alvin. Mungkin kita harus mengurangi waktu istirahat kita. Seperti halnya kita diproses seperti ini. Ingatlah, jalani setiap prosesnya dengan yang terbaik. Karena itu akan membuat diri Anda menjadi pensil yang bisa digunakan dan bernilai. Terkadang mungkin keadaan akan membuat Anda mungkin akan patah.
resesi bisa terjadi. Atau bahkan hari ini ada beberapa teman-teman di luar sana yang terdampak PHK. Terdampak bisnisnya. Seperti halnya patah seperti pensil ini. Tapi bukan kebetulan hari ini Tuhan menjawab doa kita lewat bisnis ini. Dan dengan Anda mau menjalani setiap prosesnya, maka lihat teman-teman. Yang patah pun bisa kembali ditajamkan. Saya mainan orotan. Terus, jangan pernah hindari prosesnya. Anda harus terus mau jalani prosesnya. Masuk lagi. Hah? Yang di Zoom nggak tahu loh ya. Yang di sini aja yang. Iya betul ya, ditarik. Berarti jalani prosesnya dengan benar ya. Harus tahu caranya. Hebat kan acting saya ya. Kalau Anda disediakan caranya tapi nggak tahu menggunakannya, percuma. Enak ternyata. Tadi kau susah amat ya. Itu loh kalau nggak pernah ikut training. Itu kalau nggak pernah konsultasi, nggak nurut sama upline. Untung saya nurut sama Anda. Belum. Kedua. Nah, saya tarik lagi. Tadi kan patah. Saya orotin lagi. Terus jalani prosesnya dengan ikhlas. Saya jalan bisnis HDI kayak Alvin kemarin. Kehujanan, kepanasan, ditolak, dihina, sakit, tapi terus jalani prosesnya. Diusir orang, kit dilempar ke muka, sering. Dimencongin kanan kiri, ML, sudah sering. Saya sampai lupa itu wajah manusia atau wajah setan gitu. Saya nggak pernah berhenti. Saya ikhlas jalani terus sebagai proses untuk saya diasah terus lebih tajam. Terus saya jalani, saya nggak pernah berhenti. Saya harus jalani HDI dulu awal pertama jam 9 malam sampai jam 1 malam. Setiap hari. Sampai mama saya bilang, Hao, lu bisa mati muda nanti Hao. Tapi saya tetap terus jalani dan saya bilang, tenang, ada Pollen Energy, Royal Jelly dan Propolis untuk menjaga saya. Tapi saya meyakini saat niat saya baik, saat saya melakukan ini untuk ikan paus dari keluarga saya mau melakukannya dan ikhlas jalani prosesnya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saat saya patah pun menjadi 2 pensil ini, saya percaya ternyata dengan patahnya saya, dengan kesakitan saya, saat saya terus mau jalani prosesnya, ini akan bisa menjadi 2 pensil yang bahkan bukan berguna untuk saya sendiri, tapi saya bisa berikan untuk rekan kerja saya. Saya bisa menjadi manfaat buat orang lain. Jalani setiap prosesnya dengan ikhlas. Jalani setiap prosesnya dengan mengandalkan Tuhan. Karena percayalah, bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk bangkit melewati perubahan seperti apapun. Rise above changing. Yakini, lewati setiap prosesnya. Go Royal Camp. Thank you very much.